Silakan bos, ada pertanyaan lagi bos. Apaan sih? Ya. Silakan. Bahasa apa itu? Cegah. Halu nih orang. Gimana bacanya begitu? Pak Tua. Dia minta bikinin pagar trali. Bukan, benar. Apaan? Yang benar tulisannya gitu, siapa yang bisa baca? Dia doang. Tuh, gunung. Orang, ya, terus? Tuh, 2, 3, 4, 5. Orang lagi di puncak? Bukan. Kebanyakan orang. Banyak orang. Semua orang yang ada di sini. Bapak Ibu semua yang ada di sini. Apaan? Semua orang, apakah semua orang bisa supranatural? Matahari. Apaan? Aku. Jangan teriak-teriak, ntar tetangga denger. Ini fenomena supranatural itu apa bisa semua orang? Aku, kamu semuanya bisa. Oh. Jadi pencerahan. Enggak, dia nanya, ini fenomena supranaturalnya apa? Memang dimiliki sama semua orang, apa orang-orang yang tertentu aja? Dari Mbak dulu silakan. Oh, aku? Iya. Sebenarnya sih kalau secara teori setiap orang itu punya kemampuan itu. Karena tadi kalau kita bahas ya, itu kan ada indera, tidak terbatas oleh 5 panca indera saja. Tapi ada banyak indera. Nah indera-indera ini setiap orang pasti punya. Karena pada saat lahir itu pasti ada gitu. Nah cuman ada yang kayak Frisly dari awal lahir itu sudah kenceng gitu, maksudnya sudah aktif banget. Ada yang butuh latihan. Kan ada yang misalnya habis ngikutin retret atau habis ngikutin program meditasi berapa lama, tiba-tiba kok intuisinya lebih tajam, tiba-tiba kok, nah itu sesudah melalui sebuah proses. Tapi sebenarnya alatnya itu ada. Bakatnya Gitu. setiap orang memang udah ada. Bukan bakat. Kalau bakat kan kesannya ada yang punya bakat, ada yang enggak. Tapi alatnya udah ada. Kayak misalnya kemampuan supranatural itu, sensorinya itu, informasi yang mau masuk itu ada masuk kayak sinyal gelombang TV. TV-nya ada, tapi kalau TV-nya dimatiin, otomatis sinyalnya nggak akan masuk, gitu. Nah, sekarang kapan kita nyalain TV-nya tersebut sehingga kita bisa menerima sinyal-sinyal dari luar tersebut, gitu. Sebenarnya hanya tinggal itu aja. Nah, ada yang dari lahir kayak Frisly, itu TV-nya udah on terus tuh. Ada yang butuh latihan dulu, nyalain TV tuh kayak gimana, gitu segala macam. Butuh kejadian dulu kayak Mbak Mita, misalnya, baru kemudian mulai aktif tuh beberapa panca indera tambahan lainnya, gitu. Tapi sebenarnya setiap orang punya indera-indera tersebut, hanya tinggal kapan teraktifkannya. Oke. Kalau menurut kamu, Frisly? Benar juga kata Tante Liza. Cuma kalau menurut aku sendiri dari dunia anak-anak yang six sense, itu pasti dari ada keturunan-keturunannya. Kayak misalnya aku jujur kalau misalnya ditanya, Frisly mau nggak sih bisa kayak gini? Aku nggak mau. Soalnya risih, di mana-mana ngelihat lagi mandi ada lagi, kan gak lucu kan lagi mandi diliatin. Bener dong. Bener mandi dong. diliatin. Iya nggak enak. Tapi ya gitu dia. Aku dari lahir, dari kecil udah temenan, udah ngomong sama yang kayak gitu. Gak asik sih. Cuma dari daya peka masing-masing, Kak. Jadi masing-masing diri kalau misalnya daya pekanya kuat banget itu pasti tapi kalau emang daya pekanya itu nggak kuat, susah. Ya, apalagi kalau penglihatannya itu serem ya. Iya. Ya, kalau serem gimana kamu nanganinnya tuh? Maksudnya handle-nya gimana tuh? Nunduk. Iya. Kan kadang-kadang kan side-nya tuh nggak selalu menyenangkan gitu. Iya. Ada mungkin yang penglihatan yang menyeramkan gitu, ada. Sering banget. Dan itu kamu nggak takut? Takut, kadang aja mandi masih minta tolong mama nemenin. Ya ampun. Buka pintu kamar mandi. Iya. Tahu aja Kakak. Tapi udah bisa ngontrolnya? Udah, sekarang udah bisa itu dulu. Jadi penglihatannya seram. Hah? Penglihatannya suka ada yang serem gitu ya? Iya. Antara setan itu yang serem-serem sama limbat sereman mana kira-kira?
hari ini ya Bos ya. Kita mau ngucapin terima kasih banget buat bintang tamu kita sangat luar biasa. Terus terima kasih Mbak Mika, terima kasih Mbak Mika, terima kasih. Intinya adalah fenomena supranatural yang terjadi tidak dapat dijelaskan secara nalar. Tetapi bagaimanapun kita percaya bahwa hal itu berdampingan dengan keyakinan kita. Jangan lupa menyaksikan Tanpa Kata Sabtu Minggu jam 10 malam hanya di Trans 7. Bye bye.